Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di IA Podcast. Hari ini aku bakal bahas sedikit tentang vaksin COVID-19. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu tentang istilah antigen. Antigen merupakan bagian dari patogen, yaitu virus ataupun bakteri penyebab penyakit yang menyebabkan pembentukan dari antibodi. Sedangkan antibodi sendiri merupakan bagian dari sistem imun tubuh yang mana dia bekerja secara spesifik untuk masing-masing antigen. Jika nantinya antigen yang menginfeksi tubuh merupakan antigen yang baru atau yang belum dikenali oleh tubuh, maka sistem imun akan membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi. Dan selama masa pembentukan antibodi itulah, tubuh akan rentan terkena sakit. Jika nanti antibodi spesifik telah terbentuk, barulah ia akan bekerjasama dengan sistem imun untuk menghancurkan patogen dan menghentikan penyakit. Jika tubuh telah membentuk antibodi, maka ia juga akan membentuk memori sel yang bertugas untuk memproduksi antibodi. Sehingga dengan semakin sering tubuh terkena patogen yang sama atau antigen yang sama, maka akan semakin cepat dan efektif antibodi tersebut meresponnya karena memori sel juga telah siap untuk mengeluarkan antibodi untuk menyerang antigen yang menginfeksi. Artinya, jika seseorang terkena patogen berbahaya di kemudian hari, maka sistem imun mereka akan mampu merespon dengan cepat penyakit tersebut. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang cara kerja vaksin. Nah, vaksin sendiri merupakan ada banyak tipenya, dan mulai dari yang ada dilemahkan, ada yang nonaktifkan, dan lain-lain, yang mana dia dapat memicu respon imun dalam tubuh. Perlu digarisbawahi bahwa versi ini atau vaksin ini tidak akan menyebabkan penyakit pada orang yang menerima vaksin tersebut, namun akan mendorong sistem imun mereka untuk merespon sebagaimana jika tubuh terkena patogen yang sebenarnya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar tubuh dapat belajar untuk membentuk antibodi spesifik dan juga untuk menghasilkan memori sel tadi, sehingga jika nanti tubuh terkena antigen yang sesungguhnya, tubuh telah tahu bagaimana cara untuk melawannya. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang tipe vaksin. Nah, ada 3 pendekatan utama dalam pembuatan vaksin. Yang pertama menggunakan keseluruhan bagian virus. Ini terbagi lagi. Itu ada yang pertama vaksin terinaktivasi, di mana virus yang diinaktivasi dengan cara dibunuh bisa menggunakan bahan kimia, panas, atau radiasi. Yang kedua menggunakan vaksin yang telah dilemahkan, di mana ini merupakan menggunakan virus tersebut ataupun virus yang sangat mirip yang telah dilemahkan. Tapi mungkin jenis vaksin ini tidak cocok untuk orang yang bermasalah terhadap sistem imunnya. Yang ketiga, vaksin viral vector, di mana menggunakan virus yang aman untuk mengirimkan bagian tertentu yang spesifik. Dalam kasus ini yaitu adalah protein dari virus, sehingga ia akan memicu respon imun tanpa menyebabkan penyakit. Nah, jadi vektor yang digunakan itu seperti kendaraan yang mengantarkan protein tersebut, di mana vektor ini tidak berbahaya bagi tubuh dan tidak akan menyebabkan penyakit. Tujuannya tetap sama, untuk memicu respon imun tubuh. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu hanya menggunakan sebagian dari virus yang akan memicu sistem imun, atau disebut juga dengan subunit, di mana subunit dari virus yang dibutuhkan oleh sistem imun untuk mengenali virus dapat berupa protein jika dalam kasus COVID-19 ini. Pendekatan yang ketiga yaitu hanya materi genetiknya, atau disebut juga dengan vaksin asam nukleat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup baru dalam pembuatan vaksin, di mana bagian protein dari virus akan ditranslasi menjadi mRNA, dan nantinya mRNA ini yang akan masuk ke dalam tubuh, tentunya dengan bantuan semacam vektor berupa lipoprotein dan lain-lain.
Nah, nantinya setelah masuk ke dalam tubuh, maka ia akan menuju ribosom dan terjadi translasi kembali menjadi protein yang akan memicu sistem imun untuk memberikan respon spesifiknya. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh dari vaksin-vaksin ini untuk mRNA contohnya seperti merek Moderna, kemudian untuk contoh yang menggunakan viral vector seperti AstraZeneca, ada istilah yang dikenal dengan herd immunity, di mana dalam sebuah komunitas ada orang-orang yang tidak bisa divaksin, mungkin karena alergi, masalah imun, dan penyakit lain. Nah, untuk itu dia butuh berada di sekeliling orang-orang yang telah divaksin. Karena dengan semakin banyaknya orang yang divaksin, maka penyebaran virus itu juga akan semakin sulit. Jadi, vaksinasi tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain yang ada di komunitas yang tidak bisa divaksinasi. Oke, sekian buat hari ini. Alhamdulillah, besok adalah tepat setahun dari Iya Journey. Untuk itu, aku mau berterima kasih banyak. Tentunya pertama kepada diriku sendiri dan kedua kepada kalian semua. Dan kemudian juga aku mau umumin kalau hari ini adalah episode terakhir untuk season pertama. Sampai jumpa di season 2. As always, never stop learning. Let's learn and grow together at least one step forward and let's make our journey here. Goodbye my friends. Assalamualaikum.